Kenzo semakin kehilangan kesabaran setelah melihat kondisi Mutiara yang belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Semakin ia menunggu, semakin kuat firasatnya bahwa Sandra menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kecelakaan biasa. Keyakinannya memuncak ketika ia memperhatikan mobil Sandra yang berbeda. Bagian depan terlihat seperti pernah terbentur keras, meski sudah ditutupi dengan cat baru yang belum benar-benar kering. Dari situlah Kenzo sadar bahwa jawaban yang ia tunggu tidak akan datang lewat ucapan Sandra, melainkan lewat bukti yang dapat ia temukan sendiri. Dengan penuh kehati-hatian, ia mengamati Sandra dari kejauhan. Perempuan itu tampak sangat gelisah, mondar-mandir sambil terus mengusap bagian mobil yang sama seakan berusaha menghilangkan jejak. Setiap gerakannya menunjukkan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Kenzo tahu, dugaan saja tidak cukup. Ia butuh sesuatu yang tidak bisa dibantah. Itu sebabnya ia memutuskan melakukan hal yang paling berani, memeriksa rekaman dashcam dari mobil Sandra. Kamera itu selalu aktif karena Sandra obsesif soal keamanan mobilnya. Jika rekaman itu masih ada, semuanya akan jelas. Siapa yang mengemudi, bagaimana tabrakan terjadi, dan apa yang dilakukan Sandra setelahnya. Di saat yang sama, Sandra berada dalam situasi paling kacau sepanjang hidupnya. Berita kecelakaan Mutiara sudah menyebar. Polisi mulai menelusuri kendaraan yang dicurigai, dan tatapan lingkungan sekitar mulai mengarah padanya. Ia menyimpan ketakutan besar karena tahu ia kabur dari tempat kejadian. Bahkan ketika Dina mengungkap bahwa rem mobil yang memang disabotase oleh orang suruhannya sendiri, bukannya membuat Sandra tenang, hal itu justru menjerumuskannya lebih jauh. Karena sabotase sekalipun tidak bisa membenarkan keputusan pengecut untuk lari meninggalkan korban. Ketika Kenzo tiba dengan ekspresi yang tidak lagi bisa ia duga, Sandra langsung panik. Ia mencoba bersikap biasa, tetapi suaranya bergetar setiap kali Kenzo menatap matanya terlalu lama. Dan kegugupannya berubah menjadi ketakutan murni ketika Kenzo mengangkat ponselnya, memperlihatkan rekaman dashcam yang berhasil ia unduh dari mobil Sandra. Rekaman itu memutar detik demi detik kejadian yang menghancurkan hidup mereka. Mobil Sandra melaju tidak stabil, kemudian menabrak Mutiara dan Pak RT. Teriakan kaca pecah, benturan keras. Lalu, momen yang paling menyayat hati. Sandra yang langsung menangis histeris, memegang kemudi sambil bergemetar, lalu memilih kabur tanpa melihat kondisi korban. Tanpa membantu, tanpa berpikir sedikit pun. Sandra langsung lunglai, matanya melebar, wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia berusaha membela diri, mengangkat nada suara, bahkan mencoba menyalahkan Kenzo karena mengusik urusannya. Tetapi suaranya tidak lagi memiliki kekuatan. Ia menangis sambil tersengal-sengal, mengatakan bahwa ia takut, bahwa rem mobilnya sengaja dirusak, bahwa ia tidak bermaksud kabur. Ia menyeret nama Dina, berharap semua kesalahan beralih ke perempuan itu. Tetapi Kenzo hanya menatapnya dingin. Baginya, apapun alasannya, Sandra tetap meninggalkan orang yang dia tabrak dalam keadaan sekarat. Dan itu tidak bisa ditoleransi. Ketika kenyataan semakin menghimpit, Sandra jatuh bersujud, memohon agar Kenzo tidak menyerahkannya pada polisi. Tetapi permohonannya terlambat. Rekaman itu jauh lebih kuat daripada air mata atau alasan apapun yang ia berikan. Begitu Kenzo meninggalkan rumah itu dengan bukti di tangannya, Sandra merosot ke lantai, menangis tanpa suara, menyadari semua kedoknya telah runtuh dan tidak ada lagi tempat bersembunyi. Sementara itu, gelombang kebenaran lain mulai muncul dari arah yang berbeda. Rianti semakin panik karena Pak RT tidak lagi ada untuk menjaga rahasia lama yang selama ini ia sembunyikan. Jika Aditya mengetahui bahwa Mutiara pernah dikaitkan dengan Widuri, maka hubungan Kenzo dan Mutiara akan dianggap tabu. Namun yang membuat Rianti lebih takut lagi adalah ingatan Mutiara yang mulai kembali, terutama kalimat terakhir yang sempat diucapkan Pak RT sebelum ia kehilangan nyawa. Aditya di sisi lain mulai mengumpulkan potongan-potongan cerita dari kampung nelayan, dari warga yang pernah mengenal Widuri, dari bisik-bisik lama yang mulai terdengar kembali. Semua keterangan itu mengarah pada satu hal. Widuri memang pernah merawat seorang anak
Anak itu kemudian hilang dibawa seseorang setelah Widuri meninggal. Dan semakin Aditya mendalami ingatan lamanya, semakin jelas satu fakta yang perlahan menghantui pikirannya. Anak itu adalah Mutiara. Namun kenyataannya jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Karena Mutiara bukan sekadar anak Widuri. Mutiara adalah darah dagingnya sendiri. Ketika kebenaran yang selama ini terkubur akhirnya muncul ke permukaan, tidak ada satupun dari mereka yang siap menghadapi badai besar yang sudah menunggu di depan.